Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah amma ba'da. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada kesempatan kali ini. Izinkanlah kami akan mencoba menerangkan materi tentang iman pada malaikat Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Selamat menyaksikan. Konsep yang akan saya jelaskan pada pertemuan kali ini adalah meliputi pengertian iman pada malaikat. Kemudian yang kedua adalah tentang tugas malaikat. Yang ketiga, sifat-sifat malaikat. Yang keempat, membedakan antara malaikat dengan makhluk gaib lainnya. Yang kelima, hikmah beriman pada malaikat. Dan yang keenam adalah perilaku yang mencerminkan sikap iman kepada malaikat. Adapun definisi tentang iman pada malaikat adalah, sebelum saya membahas tentang pengertian iman pada malaikat, terlebih dahulu saya sampaikan tentang definisi apa itu iman. Secara bahasa, iman artinya percaya atau yakin. Sedangkan secara istilah, iman adalah percaya atau meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan perbuatan. Adapun pengertian iman kepada malaikat adalah percaya atau yakin kepada adanya para malaikat yang menjalankan tugas-tugas yang sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah mengingkarinya. Kita mengimani kepada malaikat-malaikat Allah. Cara kita mengimani kepada malaikat-malaikat Allah adalah karena adanya berita tentang malaikat-malaikat Allah semua tercantum dalam Al-Quran, yang salah satunya terdapat pada surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. An-Nisa ayat 136. Adapun dari firman Allah tersebut dijelaskan lagi atau diperkuat lagi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu min marijin min narin wa khuliqa Adamu mimma wasifa lahu. Yang artinya, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan ciri-cirinya untuk kalian. Hadis riwayat Muslim. Sebenarnya jumlah malaikat itu tidaklah terbatas, mungkin ribuan, mungkin ratus ribuan, bahkan mungkin jutaan, bahkan mungkin lebih dari itu miliaran. Hanya Allah lah yang tahu jumlah berapa banyak malaikat tersebut. Akan tetapi berdasarkan yang ada dalam Al-Quranul Karim, yang disebutkan dalam Al-Quran, malaikat berdasarkan tugas dan namanya ada 10. Di antaranya adalah yang pertama malaikat Jibril yang tugasnya menyampaikan wahyu. Yang kedua malaikat Mikail yang tugasnya membagi rezeki. Yang ketiga malaikat Israfil yang tugasnya peniup terompet. Yang keempat malaikat Israel yang tugasnya mencabut nyawa. Yang kelima malaikat Munkar yang tugasnya penanya keburukan. Yang keenam malaikat Nakir yang tugasnya penanya kebaikan, yang semuanya ini adalah nanti berada di alam kubur. Kemudian yang ketujuh, malaikat Raqib
malaikat yang tugasnya mencatat amal baik, yang 8 malaikat atid yang tugasnya mencatat amal buruk, yang 9 malaikat malik, malaikat yang tugasnya penjaga neraka, dan yang 10 malaikat ridwan yang tugasnya menjaga pintu surga. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa malaikat ini merupakan makhluk yang sifatnya gaib atau makhluk yang tidak nampak. Adapun dari makhluk yang namanya malaikat ini memiliki sifat-sifat yang antara lain adalah, yang pertama, malaikat itu selalu taat kepada Allah dan tidak pernah menentang perintah Allah. Kemudian berikutnya yang kedua, malaikat tidak berjenis kelamin, bukan laki-laki, bukan perempuan, apalagi Laura, lanang ora wadon ora. Yang ketiga, malaikat tidak mempunyai nafsu. Artinya malaikat itu tidak punya keinginan untuk makan, tidak minum, dan juga tidak tidur. Yang berikutnya, sifat malaikat berikutnya adalah bahwa malaikat selalu bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat bisa menjelma ke beberapa bentuk sesuai yang Allah kehendaki. Kadang ada yang berubah menjadi angin, ada yang berubah menjadi sebuah gunung, atau berubah menjadi manusia seperti kita semuanya. Kemudian berikutnya adalah malaikat tidak pernah salah dan tidak pernah berbohong. Karena malaikat tadi itu, bahwa malaikat selalu bertasbih kepada Allah, tidak pernah maksiat pada Allah, maka berbohong pun tidak pernah. Kemudian malaikat selalu memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman dan orang yang khatam Al-Quran. Dan yang terakhir adalah malaikat tidak beranak, tidak diperanakan, tidak punya bapak, tidak punya ibu, dan termasuk tidak juga menikah. Untuk membedakan antara malaikat dengan makhluk gaib lainnya, dilihat dari asal kejadiannya bahwa malaikat diciptakan dari cahaya atau nur, sedangkan jin diciptakan dari api, dan setan atau iblis juga diciptakan dari api. Dilihat dari ketaatannya kepada Allah, kalau malaikat adalah makhluk yang selalu taat, yang senantiasa membaca tasbih dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, bahwa malaikat tidak ada satupun malaikat yang bermaksiat kepada Allah. Sedangkan jin adalah makhluk yang ada yang taat pada Allah dan tidak sedikit yang bermaksiat kepada Allah. Sedangkan setan atau iblis ini adalah makhluk yang semuanya tidak ada satupun yang taat kepada Allah. Dengan kata lain, bahwa setan atau iblis ini adalah makhluk yang semuanya ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya dilihat dari sifat-sifat lain dari 3 makhluk tersebut. Yang pertama, bahwa malaikat tidak memiliki nafsu. Tadi saya sebutkan bahwa malaikat tidak punya keinginan untuk makan, tidak minum, tidak tidur, apalagi ngantuk. Kemudian malaikat adalah makhluk yang senantiasa bertasbih kepada Allah, tidak pernah ingkar, tidak pernah membantah apa yang Allah perintahkan. Dan yang terakhir adalah malaikat tidak berjenis kelamin, tidak laki-laki, tidak perempuan, apalagi pancing. Kemudian sifat lain dari jin. Sebenarnya jin itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka beribadah kepada Allah. Dalam Al-Quran disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Akan tapi banyak dari mereka banyaknya mengingkari, tidak iman kepada Allah. Adapun setan atau iblis memiliki sifat sebenarnya diciptakan agar beribadah pada Allah, namun mereka semuanya kompak ingkar kepada Allah. Kemudian setan atau iblis selalu menggoda manusia agar tidak taat kepada Allah. Ini
adalah sifat dari setan dan iblis yang selalu menggoda manusia agar manusia itu mengikuti terhadap apa yang mereka inginkan. Dan yang terakhir adalah setan atau iblis selalu bersikap sombong. Yang terakhir adalah hikmah dan perilaku beriman pada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah dan perilaku beriman pada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala antara lain adalah yang pertama, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwa Allah menciptakan berbagai macam makhluk selain manusia. Salah satunya adalah malaikat, yang mana malaikat ini memiliki tugas-tugas tertentu, yang salah satunya adalah mengawasi apa yang kita lakukan selama ini. Yang kedua adalah mendorong untuk terus meningkatkan kualitas pribadi. Kita merasa bahwa selama ini kita selalu diawasi oleh kedua malaikat, yaitu Raqib dan Atid, yang selalu mencatat amal baik dan mencatat amal buruk, yang nantinya catatan amal baik itu atau amal buruk kita itu akan diperlihatkan kepada kita semua. Sehingga dengan begitu kita akan selalu meningkatkan kualitas pribadi masing-masing manusia. Yang ketiga, mewujudkan masyarakat yang bermoral. Dan yang terakhir, bersabar dalam ujian dan cobaan. Demikian materi tentang beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan keilmuan kita, dan apa yang kita laksanakan selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.